semuanya, pada segmen kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang perundingan Linggarjati. Oh iya, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Astrid Syifa Mufida dan rekan saya Sabila Zahra. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, saya akan membahas tentang pengertian perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati yang diselenggarakan pada tanggal 10 November 1946 sampai 25 Maret 1947 yang diselenggarakan di Kuningan, Jawa Barat, sehingga dapat disebut juga Perundingan Kuningan. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Biasanya di setiap perundingan ada penanggung jawabnya nggak sih? Kira-kira siapa ya? Ada dong, yaitu di bawah pengawasan Lord Killern. Dalam perundingan Linggarjati, apa terjadi sebuah kesepakatan? Iya, pada 15 November 1946, perundingan menghasilkan kesepakatan. Yang pertama, ada Republik Indonesia dan Belanda sepakat bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagiannya. Dan yang kedua, RIS dan Kerajaan Belanda terkait dalam Uni Indonesia Belanda atau Commonwealth dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Oh iya, aku baru inget nih. Akhirnya persetujuan Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947 oleh pihak Indonesia dan Belanda. Hasil perundingan Linggarjati ternyata menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian tokoh Indonesia. Nah, sebagai akibatnya dari reaksi tersebut, Kabinet Syahrir jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 27 Juni 1947. Sebagai kelanjutan dari hasil perundingan Linggarjati, pihak Belanda kemudian membentuk negara-negara bagian RIS. Apa aja sih negara-negara yang termasuk di bagian RIS? Belanda membentuk negara Indonesia Timur atau NIT, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara-negara boneka lainnya. Pada 27 Mei 1947, Belanda mengeluarkan suatu ultimatum yang harus segera dijawab pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 24 jam. Isi ultimatum tersebut adalah yang pertama ada RI Belanda harus segera membentuk pemerintahan peralihan bersama. Yang kedua ada garis demilitarisasi hendaklah diadakan dan pengacauan di daerah hasil konferensi Malino harus dihentikan. Yang ketiga ada harus dibicarakan bersama mengenai pertahanan negara. Yang keempat ada RI Belanda harus segera mengadakan gendarmeri bersama, yaitu keamanan dan ketertiban bersama. Yang terakhir ada RI Belanda akan mengadakan pengawasan bersama atas penanganan ekspor dan impor. Kira-kira ada nggak sih ultimatum yang dikeluarkan lagi oleh Belanda? Ada dong, bahkan terjadi tidak lama setelah adanya ultimatum pertama, yaitu pada tanggal 15 Juli 1947. Belanda kembali mengeluarkan ultimatum. Kali ini Belanda mengancam akan melakukan serangan terhadap Republik Indonesia jika tuntutannya tidak dilaksanakan selama 32 jam. Pada 17 Juli 1947, pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjawab tuntutan Belanda dengan menolak semua ultimatum Belanda tersebut. Penolakan ultimatum tersebut mengakibatkan penyerangan besar-besaran terhadap pusat-pusat kekuasaan Republik Indonesia oleh Belanda pada 21 Juli 1947. Penyerangan tersebut dikenal dengan agresi militer Belanda I. Nah, sebelum kami menutup podcast pada segmen kali ini, kami ada sedikit pantun nih. Waduh, ada apa nih? Jalan-jalan ke Linggarjati. Cakep. Pulangnya membeli good time. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami and see you next time. Dadah.